Halo guys, kembali di channel Tim Yang Suka. Kali ini kita akan membahas tentang deck Sprite Post List dengan dimix dengan Leftin. Benar. Oke, silahkan deck profilnya. Kita langsung aja ke deck profile. Jadi buat deck profile ini kita main 2 blue, 2 jet, 1 red, 1 carrot, 2 starter, sama 1 smasher. Jadi kita main paket spread yang kecil banget, cuma 2, 2, dan 1. Karena kita main, selain kita main Evil Twin, ini juga decknya deck runic. Dan kita ngedraw banyak. Dan kita nggak mau ngelihat banyak spread di hand. Dan kita lebih mau banyak waktu kita pengen ngelihat kartu runiknya aja. Dan kalau kita ngedraw satu ini udah full combo. Itu aja penjelasan singkat. Dan untuk engine Evil Twin-nya kita main 3 Lil normal Lil A, 2 Physical Frost, sama 2 Sunny Snitch. Jadi ini engine normal summonnya. Karena kita kehilangan elf, kita pilih engine ini buat engine draw. Kenapa aku pilih nggak pakai yang merah? Yang merah normal summonnya karena normal summon Lil A itu lebih bagus karena bisa dapetin Physical Frost buat nanti di turn lawan buat draw. Dan ini konsistensi tankinya aja dan bisa ngeburn lawan juga. Jadi bagus buat, karena kita nggak bisa battle, bagus buat ngeburn damage lawan. Yeah. Itu aja. Dan yang terakhir, kalau misalnya udah kedraw semua engine-nya, udah ada Evil Twin sama spread di hand, digantinya bisa buat temenin Ipiria draw 1. Lumayan lah. Oke. Dan buat engine runiknya, oh iya, ada runiknya juga ya? Kita main the base card di runik, 2 fountain, cuma 2 itu menurutku standar. Kalau cuma 1 itu salah, karena nanti sekalinya masuk grave, nanti misalnya kalau ini masuk grave, kita summon Gary-nya kan iget, nggak bisa ngaitin lagi. Kalau masuk Cyclone, kita masih bisa dapetin 1 lagi. Buat quick play-nya, kita main 3 tip, the best, 3 flashing fire yang destroy small monster, 3 freezing curse yang permanennya, 3 destruction MST, maksimalin yang bagus-bagus runiknya, dan unik slumber. Banyak orang yang bilang kalau slumber itu jelek, padahal menurutku slumber itu bagus banget. Selain buat proteksi dari battle dan card effect, kartu ini juga salah satu kartu unik yang bisa kamu pakai buat trigger fountain di turnmu sendiri. Dan yang terakhir, 1 Smiting Storm, palunya Thor, sama 1 Dispelling. Jadi kita main total 17 runic quick play sama 2 fountain days, totalnya 19 kartu runic. Dan buat non engine-nya kita main 1 HFD sama 3 Raigeki. Karena kita kehilangan elf dan sekarang ini main Live Twin, kita udah nggak bisa mainin Bolara atau Lava Golem karena kita butuh normal summonnya. Jadi menurutku the next best thing buat non engine-nya buat breaker going second adalah Raigeki sama FD. Gitu. Emang jelek banget kalau dibandingin sama Bolara sama Lava Golem, tapi ya adanya itu ya sudah. Kalau nggak pakai double nomor? Double nomor mungkin pengen ya, tapi kalau buat double nomor, kalau kita ngelihat metanya nanti Kastira sama branded di double nomor tuh nggak efektif karena boardnya Kastira itu sekalinya Shangri-La udah resolve di nomor masih nge-lock zone. Dan powernya branded itu ada di spell trapnya, bukan monsternya menurutku. Walaupun kalau kamu endboardnya branded itu ada mirror jetnya, nomormu itu cuma tuker sama barisnya mirror jet, tapi karena mirror jet itu broken dan ngesetnya dari extra deck itu cost, jadi kayak nomornya itu nggak ada apa-apanya. Mending Raigeki aja, langsung selesai masalahnya. Benar. Buat extra deck kita mainin 2 Hugin sama 1 Gary. Hugin tentu buat konsistensi dan level 2 semua spread bisa langsung turun kalau ada Hugin, dan dia bisa nge-grab field spell kita. Dan Gary bisa buat recovery saat fountain masuk grave. Cuma main 2 Hugin karena slotnya kemakan sama Live Twin. Buat exitnya kita main 1 Mannequin Cat, Onibimaru, sama 2 Gigantic. 2 Gigantic menurutku standar buat deck-decknya
deck spread, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Onibimaru menurutku ini masih bagus di runic spread karena kita sekali lagi nggak bisa battle pass dan kita mengandalkan kartu-kartu kayak Raigeki, Flashing Fire sama Lila buat buat ngepop kartunya lawan. Tapi kartu-kartu kayak gitu kalau musuh Flandris itu jelek menurutku karena nggak bisa di door empennya. Karena the next best thing buat nge-out empen adalah Onibimaru kalau buat nge-out empennya. Dan ini juga menurutku self explanatory, udah jelas buat manggil floodgate buat musuh deck apapun. Musuh deck like bisa summon Thunder King, musuh Bestial bisa summon Chaos Hunter. Itu buat exitnya. Buat linknya kita main satu Masquerena, satu Evil Twin Lila, 2 Kisikil. 2 Kisikil sama satu yang terakhir link 4-nya Evil Twin ada apa ini namanya? Trouble Sunny. Menurutku ini kalau kita ngelihat metanya Kastira mungkin Lilanya mungkin nambah 1 karena nanti kalau sekalinya Lilanya diberi sama Unicorn atau Diablosis literally engine-nya hancur. Jadi mungkin kalau kalian metanya di lokal metanya itu banyak Kastira, expect banyak Kastira, bisa ditambahin 1 lagi. Dan mungkin ini bisa di-cut ataupun di-cut buat nambahin Lilanya atau di-cut buat nambah Aframak buat dipanggil sama Masquerena-nya. Terakhir buat link terakhirnya ada Nightmare Unicorn, target dari Masquerena, Pinat Early sama Dark. Menurutku juga masih bagus karena apa sih namanya? Spreadnya itu sendiri ada Dark, dan ini kalau misalnya kita kehabisan engine spread bisa manggil spread lawan dari Grave, bisa manggil Blue, bisa manggil Jet untuk start engine kita. Pinat Early ini buat tangan yang agak canggung, dan kalau misalnya kita nggak open Evil Twin-nya dan cuma open spread sama Runic, bisa jadi jalan Masquerena sama Pit Knight itu masih lumayan. Masquerena-nya bisa trigger terlawan buat terus nge-chain Pit Knight early buat negate sama terus Masquerena sama Pit Knight atau satu spread jadi ini dipanggil ke link zone-nya si Pit Knight buat ngumpul dan draw. Jadi masih lumayan kalau jalannya kayak gitu. Kalau full combo pun lebih broken lagi menurutku. Bisa draw banyak. Pakai Fontaine. Iya benar, dikumpul sama Fontaine. Buat side deck kita masih main Beasted karena kartu ini literally broken banget buat musuh deck like sama Dark. Tapi kita kali ini cuma main 4 karena literally the element is dead, jadi tidak perlu banyak bawa Beasted. Dan ada triple tactic tasking yang kalau kita sekalinya kena triple tactic tasking itu menurutku udah sakit banget karena lawan bisa nge-add talent buat ngeliat hand kita yang menurutku itu udah nggak bisa comeback lagi kalau sekalinya udah ketahuan informasi hand kita. Jadi menurutku 4 ini udah cukup karena buat mungkin musuh deck Rogue kayak Drytron, Cyber Dragon, atau buat musuh apa sih namanya, buat musuh Branded pun juga masih bagus. Jadi tapi menurutku 4 ini udah cukup. Buat target Mannequin Cat-nya ada Chaos Hunter sama Thunder King Rayo. Thunder King Rayo ini udah nggak perlu dijelasin lagi. Kalau musuh deck spread semuanya Thunder, Mannequin Cat sama ini selesai gamenya. Kalau musuh Drytron tadi terbukti saya kalah. Tapi ini masih bagus banget buat musuh deck Rogue kayak Drytron karena Benten nggak bisa nge-add, Alpha nggak bisa nge-add. Iya. Dan Chaos Hunter ini bagus buat musuh Flandris misalnya kalau kalian kena kamu first turn mereka shotgun shifter 2 level 2 jadi Mannequin Cat, efek Mannequin Cat summon shifternya, trigger Mannequin Cat summon ini literally win the game. Benar. 3 draw karena aku expect banyak deck combo karena Tirleman menghilang. Iya benar. Dan ini menurutku juga bagus, masih bagus musuh Kastira ya kalau apalagi kalau mereka banyak main kartu pot kayak Extravagant gitu atau Prosperity. Habis mereka tekan Prosperity langsung kamu draw aja, itu kayaknya udah selesai gamenya. Benar. Karena kalau kamu drawnya di situ, Unicorn-nya nggak bisa nge-add Papias, Vader nggak bisa nge-add Rise Heart, dan field-nya juga mati langsung kan. The best card buat next format menurutku. Buat lawan Kastira. Lansea. Selain buat lawan Kastira, menurutku selain Kastira ada the best deck selain Kastira yaitu Branded Bestial yang mereka juga kalau kena Lansea itu nggak bisa turun Beasted-nya sama. Menurutku varian spread paling bagus setelah PHY ini Tri Brigade menurutku yang paling bagus itu. Jadi menurutku Lansea itu bagus banget buat musuh deck meta next format. Buat going first pilihanku
masih ini sesuai pilihan Joshua Smith, masih eradicator epidemic virus, karena ngelihat hand dan ngedor spell trap itu masih powerful banget. Mungkin kalau kamu lihatnya dari segi meta kayak Kastira ya mungkin agak kurang efektif, tapi lihat informasi hand itu literally paling OP. Udah itu aja sih kalau dari deck profile-nya. Oke, cukup sekian deck profile dari Sprite Runic Evil Twin. Benar. Sampai berjumpa lagi di konten tim yang IMGK selanjutnya. Bye bye.